Halo teman-teman, dalam era digital yang semakin maju kini, model bisnis digital menjadi bekal utama untuk bersaing di pasar loh. Oleh karena itu, di kesempatan kali ini kami akan membahas apa itu model bisnis digital dan beberapa contoh dari model bisnis digital. Yuk simak materinya. Masuk materi yang pertama ada konsep permodelan. Pemodelan bisnis digunakan sebagai alat analisis bisnis strategis yang dikembangkan pada awal abad yang ke-20. Salah satu model bisnis pertama adalah model bisnis umpan dan kail, di mana produk dasar pertama kali ditawarkan secara gratis atau dengan harga yang sangat rendah, sementara produk tambahan yang diperlukan dijual dengan harga tinggi. Contoh lain dari ekonomi digital adalah rangkaian perangkat lunak Adobe PDF, di mana perangkat lunak yang diperlukan untuk membaca PDF bersifat gratis atau umpan, sedangkan perangkat lunak yang diperlukan untuk menghasilkan PDF mahal atau tinggi. Selanjutnya, pengembang model bisnis baru terkemuka di abad ke-20 dapat mencakup perusahaan seperti Ford, Toyota, Walmart, FedEx, dan Dell. Dell merevolusi cara komputer dijual kepada pelanggan dengan melewati pengecer. Pelanggan melakukan pemesanan langsung ke Dell yang merakit komputer dan mengirimkannya langsung ke pelanggan atau produksi just in time. Model bisnis ini dimungkinkan dan didorong oleh adopsi internet secara massal. Ciri umum model bisnis baru ini adalah mereka sering mengeksploitasi terobosan teknologi baru. Dell merevolusi cara komputer dijual kepada pelanggan dengan melewati pengecer. Selanjutnya, model bisnis juga digunakan sebagai alat strategis untuk mengidentifikasi aspek-aspek kunci dari operasi bisnis suatu organisasi, yang mana meliputi logika dan operasi terpenting yang diandalkan oleh organisasi untuk menghasilkan uang. Tujuan utama model bisnis adalah untuk menggambarkan keadaan organisasi saat ini. Namun, model bisnis juga digunakan sebagai masukan untuk mengidentifikasi tindakan strategis utama yang diperlukan untuk evolusi kompetitif organisasi. Model bisnis dapat dirinci dan memuat setiap aspek operasi bisnis organisasi. Hal ini juga dapat digunakan untuk menganalisis dan menggambarkan hanya bagian dari operasi bisnis suatu organisasi. Model bisnis dapat diterapkan pada semua jenis organisasi. Masuk materi kedua, model bisnis kanvas. Masuk materi kedua, bisnis model kanvas adalah kerangka kerja untuk menggambarkan model bisnis. Hal ini dapat diterapkan pada semua jenis bisnis, termasuk bisnis digital. Bisnis model kanvas didasarkan pada deskripsi 9 blok bangunan utama suatu bisnis dan pemodelan hubungan antara blok-blok bangunan tersebut. Adapun 9 blok bangunan bisnis model kanvas adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada value proposition yang merupakan proposisi nilai. Yang kedua, ada customer segments yang merupakan segmen pelanggan. Yang ketiga, ada channels yang merupakan saluran. Yang keempat, ada customer relationship yang merupakan hubungan konsumen. Yang kelima, ada key activities yang merupakan aktivitas utama. Yang keenam, ada key resource yang merupakan sumber utama. Yang ketujuh, ada key partners yang merupakan mitra utama. Yang kedelapan, ada cost structure yang merupakan struktur biaya. Dan yang terakhir, ada revenue streams yang merupakan aliran pendapatan. Kepentingan. Seberapa penting ya hubungan antara organisasi dengan pemangku kepentingan? Ini dia. Hubungan antara organisasi dan pemangku kepentingan adalah aspek penting dari operasi bisnisnya. Model hubungan pemangku kepentingan atau SRM mengidentifikasi pemangku kepentingan utama yang terlibat dalam model bisnis organisasi dan interaksi yang dimiliki organisasi dengan para pemangku kepentingan ini. SRM1 secara visual antara para pemangku kepentingan adalah efek jaringan. Efek jaringan bisa positif atau negatif. SRM memodelkan 3 jenis efek jaringan yang berbeda antara dua pemangku kepentingan, yaitu A dan B. Yang pertama, efek
efek jaringan positif dengan positif, berarti bahwa pemangku kepentingan A menginduksi efek jaringan positif pada pemangku kepentingan B dan sebaliknya. Yang kedua, ada efek jaringan negatif dengan negatif, menyiratkan bahwa pemangku kepentingan A memiliki efek jaringan negatif pada pemangku kepentingan B dan sebaliknya. Dan yang terakhir ada efek jaringan positif dengan negatif, berarti bahwa pemangku kepentingan A memiliki efek positif pada pemangku kepentingan B, tetapi pemangku kepentingan B memiliki efek negatif pada pemangku kepentingan A. Kalian tahu nggak sih apa kaitan SRM dengan BMC? SRM melengkapi BMC dengan memvisualisasikan hubungan antara organisasi dan pemangku kepentingan lainnya. Tujuan penting SRM, terutama untuk bisnis dalam ekonomi digital, adalah untuk menggambarkan efek jaringan yang dapat memodifikasi kekuatan kompetitif organisasi. Dan yang terakhir ada model bisnis digital. Dalam model bisnis digital, proporsi nilai terkait dengan barang atau jasa digital. Contoh umum yang termasuk ke dalam model bisnis digital yaitu Facebook, Spotify, Twitter, Wikipedia, Microsoft Windows, dan Skype. Setiap barang atau jasa digital dikaitkan dengan model bisnis yang unik. Untuk platform multi-sided, misalnya Facebook, kadang-kadang mungkin mudah untuk menemukan lebih dari satu model bisnis. Berikut ini telah kita sajikan beberapa jenis model digital. Yang pertama ada World of Warcraft, masuk ke dalam jenis subscription yang metode pembayarannya dapat dibayar oleh semua pengguna untuk menggunakan layanan. Yang kedua ada Facebook, masuk ke dalam jenis ad-based free yang berarti layanan jejaring sosial ini gratis. Pengiklan membayar iklan yang ditargetkan pengguna. Yang ketiga ada Spotify, masuk ke dalam jenis freemium, di mana hal ini menyebabkan hanya beberapa pengguna yang mendapatkan layanan gratis, sedangkan pengguna yang lain harus membayar untuk menggunakan layanan. Dan yang keempat ada Wikipedia, masuk ke dalam jenis Commons-based peer production. Hal ini berarti tidak ada biaya untuk pembaca dan penulis, dan pendapatan berdasarkan pada sumbangan. Dan yang terakhir ada Airbnb, masuk ke dalam jenis multi-site digital meditation platform supporting non-digital service. Hal ini berarti bahwa pengguna membayar layanan mediasi yang disediakan oleh platform. Big Data. Wah, apa kalian tahu apakah Big Data itu? Mari kita simak. 3% dari seluruh data yang disimpan adalah digital. Sisanya disimpan pada media analog seperti buku, kaset, dan kaset video. Pada tahun 2007, jumlah ini meningkat menjadi 84%. Saat ini, hampir semua data tersedia dalam format digital. Alasan utamanya adalah sebagian besar dari data analog dari masa lalu telah diubah menjadi data digital, dan yang lebih penting, hampir semua data yang dihasilkan setelah tahun 1990 telah diproduksi langsung dalam format digital. Kapasitas pemrosesan tidak dapat ditentukan secara pasti karena merupakan fungsi kompleks dari variabel seperti kapasitas dan organisasi memori, kecepatan jam, program, arsitektur komputer, dan sistem operasi. Oleh karena itu, angka-angka di atas merupakan perkiraan kasar mengenai waktu pengadaan kapasitas pemrosesan. Pada tahun 1993, lebih dari 30% jaringan telekomunikasi dan hampir semua jaringan penyiaran masih analog, meskipun digitalisasi jaringan ini dimulai 20 tahun sebelumnya. Pada tahun 2020, digitalisasi telah selesai dan seluruh informasi yang dikirimkan melalui jaringan telekomunikasi bersifat digital. Sejak tahun 2000, internet telah menjadi pembawa informasi yang dominan. Ekonomi Big Data. Ekonomi data besar adalah studi tentang bagaimana data besar dapat diubah menjadi nilai ekonomi. Dengan proporsi nilai, kuncinya adalah pemrosesan data digital secara sistematis untuk mendeteksi informasi tersembunyi yang dapat digunakan untuk tujuan bisnis. Nah, adapun data yang dihasilkan oleh orang-orang mencakup foto, teks, video, film, musik, konten profesional, konferensi video, dan log obrolan.
mencakup data sensor. Kemudian, tingkat pertumbuhan gabungan tahunan untuk berbagai segmen komunikasi M2M diperkirakan berkisar antara 10% dan 50% dari tahun 2018 hingga 2023. Setelah mengetahui konsep Big Data, selanjutnya kita akan melihat penggunaan Big Data dalam bisnis. Penggunaan Big Data dalam bisnis dapat kita lihat dalam beberapa hal berikut, seperti membantu pemasaran, memberikan pelayanan kesehatan, memprediksi asuransi, dan juga membantu pengecer untuk keperluan logistik dan administrasi. Penggunaan Big Data juga berguna dalam perdagangan keuangan algoritmik, serta memberikan pelayanan pemerintahan dan publik kepada masyarakat. Tidak hanya itu, penggunaan Big Data dalam bisnis juga dapat kita lihat dalam beberapa kegiatan berikut, seperti pada media elektronik, yang mana Big Data ini akan membantu kita untuk menghasilkan iklan. Selanjutnya pada kegiatan pialang data, pada kegiatan sains seperti mendeteksi peristiwa langka, dan juga membantu Big Data dengan memberikan pengajaran mengenai teknologi serta penerapannya. Haruslah digunakan dengan bijak dan tidak disalahgunakan oleh penggunanya. Contoh penyalahgunaan Big Data oleh oknum tidak bertanggung jawab dapat dilihat pada operasi clandestine, pelanggaran norma sosial, pelacakan keberadaan orang tanpa izin, dan juga pada pelanggaran integritas pribadi, seperti banyaknya kasus penyalahgunaan data karena ketidaktahuan pemilik data itu sendiri. Berikut tampilan studi kasus yang akan kami bahas, yaitu mengenai Spotify. Spotify merupakan salah satu contoh layanan digital yang menggunakan model bisnis premium. Di sini, layanan digital ditawarkan kepada dua segmen konsumen yang berbeda. Satu segmen mendapatkan layanan gratis, sedangkan segmen lainnya membayar layanan tersebut. Spotify menawarkan layanan streaming musik gratis atau dengan biaya berlangganan bulanan. Operasi bisnis Spotify dimodelkan menggunakan BMC dan SRM masing-masing secara efektif. Dua segmen pendengar yang membayar dan tidak membayar memberikan dampak positif efek jaringan satu sama lain. Jumlah pengguna yang tidak membayar menimbulkan jaringan tidak langsung yang positif terhadap pengiklanan. Karena semakin banyak pengguna berarti potensi audiens yang lebih besar untuk iklan tersebut. Di sisi lain, iklan atau lebih tepatnya jumlah iklan menimbulkan efek jaringan tidak langsung yang negatif pada pengguna. Hal ini karena iklan bagi kebanyakan orang merupakan gangguan, dan gangguan dalam penggunaan layanan digital. Model bisnis Spotify berdampak pada cara orang membayar konten di internet. Hal ini juga telah mengubah ukuran dan operasi industri pembajakan konten online. Solusi untuk studi kasus tersebut, strategi utama Spotify yang beroperasi di bawah model bisnis premium adalah meminimalkan biaya terkait pemasaran, akuisisi pelanggan, dan layanan pelanggan. Karena sebagian besar pelanggan Spotify adalah pelanggan yang tidak membayar dan hanya menghasilkan pendapatan kecil per pelanggan. Tantangan terbesar bagi Spotify adalah mendapatkan dan mempertahankan pelanggan serta berkomunikasi dengan mereka dengan biaya serendah mungkin.